Di Thailand, pernah ada seorang biksu tampan yang konon dipenenggal, tapi dia tidak mati nih. Bukan karena dia sakti, tapi karena caranya mati memang sangat tidak biasa. Dan sebelum semuanya terjadi, dia adalah salah satu pembunuh paling mengerikan di awal tahun 1900-an. Inilah kisah gelap Bonpeng Hiblik. Jadi, pada awal Januari tahun 1918, sekelompok bapak-bapak lagi mancing nih, santai di tepi sungai Chao Phraya yang ada di Bangkok. Seperti biasa nih, kalau misalkan bapak-bapak mancing, dapat ikan oke, nggak dapat ya paling dapat gosip lah. Sampai tiba-tiba sebuah peti besi mengambang ke arah mereka. Mengira itu berisi emas karena zaman itu banyak tambang emas di sekitar sungai, mereka girang, bukan main. Tapi begitu gemboknya dicongkel paksa, semua langsung terdiam kaku. Di dalamnya bukan emas, melainkan jenazah wanita yang sudah dipotong-potong dan membusuk. Polisi datang, jenazah diidentifikasi sebagai Prik, sosialita kaya Bangkok yang hilang setelah kabur dari rumah karena masalah rumah tangga. Kasus pun buntu, sampai 2 hari kemudian datang seorang tukang becak. Lalu dia berkata nih, saya yang membuang peti itu, tapi saya cuma disuruh nih. Polisi kemudian bertanya, disuruh siapa? Kemudian tukang becak itu menjawab kembali, biksu bernama Bonpeng. Nah, dari situlah nama itulah yang membuka gerbang kengerian sebenarnya. Jadi siapa sih Bonpeng ini? Jadi Bonpeng ini lahir pada tahun 1890-an. Orang tuanya meninggal waktu dia masih umur 5 tahun. Dia diasuh oleh kakek, nenek yang sangat-sangat memanjakannya. Bonpeng tumbuh sebagai anak yang bisa dibilang tampan, good looking lah. Terus fasih dalam berbicara, pede, tapi juga teramat sangat-sangat malas. Karena hidupnya selalu ditanggung, ia tidak mau bekerja. Dia justru keranjingan nih belajar ilmu hitam, mantra pelet, jimat cinta, dan juga ritual gelap lainnya. Kakek sama neneknya ini takut, lalu mengusirnya. Nah, setelah itu, Bonpeng ini hidup dengan menjual jimat dan juga mantra. Tapi laku pun tidak. Pada usia 20 tahun, dia ingin menjadi biksu demi hidup gratis. Nah, dia masuk ke sebuah kuil tua yang ada di Bangkok. Bukan karena panggilan suci nih, tapi karena dia ingin makan gratis, kemudian ingin tinggal gratis, ingin hidup terjamin lewat donasi yang diberikan oleh warga. Nah, masalahnya para stampannya ini membuat banyak wanita datang nih untuk meminta berkah. Dan dengan pesona serta keahlian dalam hal bicara ya, Bonpeng ini mulai menjual mantra, kemudian pelet, berkedok agama. Nah, tidak cukup sampai di situ. Ia mengajak wanita-wanita yang meminta, tanda kutip ya, pelet cinta ini untuk ritual di malam hari. Yang ujungnya seperti ya, yang kalian tahu lah. Berakhir dengan sebagai pemuasan nafsunya aja. Skandal ini ketahuan, ia diusir dari kuil tidak lama setelah itu. Kemudian tidak lama setelah kejadian itu, dia masuk kuil baru dan menjadi penipu ulung. Jadi ia berpindah ke kuil kecil yang bernama Wat Sutat. Awalnya dia ditolak karena reputasinya yang buruk, tapi dengan lidah manisnya, ia diterima kembali nih sebagai biksu. Di kuil ini, ia kembali beraksi. Jadi diam-diam, ia itu menjual lagi jimat, kemudian melakukan ritual yang dilakukan ketika malam hari, kemudian memanfaatkan wanita kaya, dan juga menjaga citra suci di depan masyarakat. Bisnisnya ini berjalan cukup lama, jadi berjalan selama 8 tahun loh, bisa kalian bayangin. 8 tahun tanpa ketahuan. Nah, jadi korban pertama itu pengusaha emas yang bernama Nai. Jadi pada tahun 1917, Bonpeng ini ingin harta lebih. Jadi ada seorang jemaah yang bernama Nai, seorang pengusaha emas yang datang untuk menemui Bonpeng. Jadi Bonpeng bilang ingin membeli emasnya, tapi karena biksu ini kan tidak boleh ya bertransaksi. Ia mengajak Nai bertemu diam-diam. Nah, jadi bertemunya ini di tempat yang sepi. Nah, di tempat sepi itulah Nai dipukul lalu dicekik hingga meninggal dunia. Jasadnya kemudian dipotong-potong sama si Bonpeng dan dimasukkan ke peti besi, lalu
dilanjutkan begitu saja ke sungai melalui tukang becak yang tidak tahu apa-apa. Kemudian peti itu tidak pernah ditemukan dan identitas Nai tidak pernah terungkap. Lalu kita masuk ke korban kedua yang bernama Prik. Jadi wanita hamil ini mengancam reputasi. Ceritanya Prik ini datang ke Bonpeng untuk membeli mantra agar suaminya ini tidak selingkuh lagi. Lalu ritual dilakukan berkali-kali sampai akhirnya Prik ini hamil. Kemudian dia mengaku bahwa itu adalah anak dari Bonpeng karena suaminya sudah tidak pernah menyentuhnya lagi. Lalu masalah besar muncul, jadi Bonpeng sedang dekat dengan wanita lain yang ingin ia nikahi secara diam-diam. Jika publik tahu, pastinya kan reputasinya sebagai biksu tampan suci akan hancur. Karena dia bukan hampir ya, tapi dia sudah mengambil korban yang kedua ini yang bernama Prik. Jadi dalam pertemuan malam hari ketika Prik lengah, Bonpeng ini langsung mencekiknya hingga tewas. Nah, lagi-lagi jasadnya ini dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke peti besi dan dibuang begitu saja seperti yang dilakukan kepada Nai. Kemudian ketika polisi menangkapnya, Bonpeng ini tenang aja seperti sudah siap ya. Dia mengakui dua pembunuhan itu, tapi menurut kesaksian biksu lain, di kamarnya itu pernah terlihat 7 peti besi dan semuanya itu hilang. Artinya apa? Jadi artinya kemungkinan korbannya ini lebih dari 2, bukan hanya Nai dan juga Prik. Bisa ada korban lainnya juga. Jadi kemudian Bonpeng ini dieksekusi ya. Jadi di Thailand pada zaman itu, hukuman mati itu dilakukan dengan cara dipenggal. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi saat eksekusi pedang pertama, itu tidak bisa memutus lehernya. Lalu dilanjut ke pedang kedua, itu sama aja, masih tidak tembus. Tidak melukai si Bonpeng ini. Lalu orang-orang ini percaya Bonpeng benar-benar kebal karena ilmu hitamnya. Nah, baru tebasan yang ketiga, itu baru membuat tubuhnya jatuh. Tapi kepalanya tidak terlepas. Masyarakat pun menyebutnya sebagai biksu yang tidak mempan dipenggal. Kisah Bonpeng Hiblik ini menjadi salah satu legenda kriminal dan juga spiritual paling terkenal di Thailand. Seorang biksu tampan yang memanfaatkan agama, lalu ilmu hitam, kecerdikan, dan juga pesona untuk menghabisi korbannya demi harta dan juga nafsu belaka. Nah, sampai hari ini kisahnya masih hidup dalam cerita rakyat sebagai peringatan bahwa pakaian suci itu tidak selalu mencerminkan hati yang suci. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri berikutnya.